Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pihak kepolisian di Tangerang, Banten menangkap seorang mahasiswa yang diduga melakukan vandalisme bernada kebencian di sebuah musola dekat rumahnya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang mengaku melakukan aksinya sendirian. Pihak kepolisian di Tangerang, Banten mengamankan satu orang mahasiswa berinisial S berusia 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan vandalisme bernada kebencian di sebuah musola yang berjarak 50 meter dari rumahnya. Polisi masih mendalami motif pelaku. Sementara motifnya adalah bahwa apa yang dia kerjakan kemarin diyakini sebagai sesuatu yang benar oleh pelaku. Itulah pemahaman yang dia yakini. Ini masih kita dalami, masih ya. Sementara masih sendiri, ya, masih sendiri. Belum ditemukan ada yang menyuruh atau bersama dengan orang lain. Sementara fakta di TKP dan hasil penyelidikan yang kita lakukan masih dilakukan oleh sendiri saja. Sementara itu, Musola Darussalam untuk sementara waktu ditutup dan kegiatan ibadah serta keagamaan dialihkan ke musola lainnya. Petugas masih terlihat berjaga sementara warga bergotong royong membersihkan dan membenahi ulang musola yang sebelumnya menjadi sasaran vandalisme bernada kebencian. Himbauan dari pihak yang berwenang untuk sementara tadi untuk diadakan perbaikan dulu ya untuk pemanfaatan hal ibadah, sementara waktu dialihkan di tempat yang lain dulu. Oh, artinya ditutup ya. Sementara ya untuk renovasi gitu Pak? Ya, untuk perbaikan nanti dulu sementara dengan menjaga kondusivitas warga di sini aja. Sebelumnya, warga perumahan Villa Tangerang Elok di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, dihebohkan dengan aksi vandalisme bernada kebencian yang hampir memenuhi musola Darussalam. Coretan bernada kebencian tidak hanya memenuhi dinding musola, tapi juga menyasar peralatan sholat dan kitab suci. Kejadian ini diketahui seorang warga yang hendak melakukan azan asar Selasa kemarin. Terus si Wawan mau menjelang azan asar itu, udah terdapat tulisan di dalam musola tersebut. Sehingga dia mencari, itulah boleh katakan bantuan ya kasarannya itu. Mengatakan bahwa di musola ada tulisan tersebut, siapa yang menulis dan yang membuatnya ya. Selebihnya pada saat itu kondisi musola kita amankan dengan artian kita tutup supaya orang lain nggak ada yang masuk gitu untuk penyidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Polisi dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa warga saksi mata di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga sempat menghapus coretan yang memenuhi tembok musola agar tidak menjadi konsumsi masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Farul Rozi, Metro TV. Pemuda yang sebelumnya diamankan Polresta Tangerang telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan vandalisme di musola dekat rumahnya. Tindakan pelaku dikecam dan motifnya masih didalami lebih lanjut. Mahasiswa berusia 18 tahun itu menangis terseduh-seduh saat dihadirkan dalam rilis Polresta Tangerang, Banten dan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan vandalisme di musola. Menurut pihak kepolisian, pelaku sebelumnya diamankan setelah ada saksi yang melihat pelaku keluar dari musola sekitar pukul 1:30 pada Selasa siang. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku vandalisme dilakukan di 2 musola. Polisi juga mengamankan barang bukti yang digunakan pelaku dalam aksi vandalismenya. Sementara pemerintah Kabupaten Tangerang mengecam aksi pelaku dan meminta kepolisian mendalami motif pelaku. Faktanya bahwa dia adalah orang yang melakukan perbuatan coret-coret, membuat berbagai tulisan, kemudian merobek beberapa buku di situ, yaitu Al-Quran, kemudian juga menggunting sejadah. Setelah menggunting sejadah, membuat tulisan, tersangka juga memotong kabel mic
yang ada di musola pertama. Kemudian dia keluar dari TKP pertama, dia melanjutkan aksinya ke musola yang kedua, yang berjarak kurang lebih 400 meter dari musola pertama. Namun musola kedua ini sekarang sudah dijadikan masjid kalau nggak salah. Itu juga digunting kabelnya, peralatan sound systemnya. Sampai dengan saat ini tersangka masih kita periksa, masih kita kembangkan karena keterangan dari tersangka ini juga berubah-ubah. Dan sedang didalami apakah memang berlaku sendiri ataupun memang ada hal-hal yang lainnya. Jadi agar tidak berkembang kemana-mana, ya, informasi ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Ya, apalagi berkaitan hari ini tanggal 30 September, besok 1 Oktober. Pemirsa, seorang mahasiswa diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan permusuhan atau penodaan terhadap agama. Untuk informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Pak Ade, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade, sejauh ini benarkah ada 2 musola yang menjadi sasaran vandalisme oleh pelaku? Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Betul, Mbak. Antara musola 1 dan musola yang kedua yang lebih besar, itu berjarak 400 meter. Musola yang kedua hanya dipotong kabelnya. Kalau musola yang pertama seperti yang tadi sudah disaksikan bahwa ada tulisan-tulisan, kemudian Al-Quran juga dirobek, kemudian ditulis pilok, dan juga sajadah yang digunting. Dan juga coretan serta kerusakan yang dilakukan di lokasi yang satunya sama dengan yang tadi Anda jelaskan, di lokasi musola satunya lagi? Tidak, di lokasi kedua hanya digunting kabelnya saja. Sejauh ini keterangan yang bisa didapat dari tersangka, apa saja, terutama apa motif pelaku? Ya, berdasarkan BAP tersangka, tersangka melakukan ini karena emosi. Ya, emosi karena sudah sekian minggu ini dilarang keluar rumah oleh orang tuanya. Kemudian tersangka juga mengakui bahwa dia suka melihat YouTube tentang perjuangan Nabi dan juga tentang sejarah perkembangan Islam di Turki. Dan dia meyakini apa yang dia lakukan kemarin itu benar. Nah, terhadap perilaku yang menjadi pendiam, kemudian agak temperamental, kedua orang tua tersangka sudah melakukan terapi sejak pasca Ramadan. Karena sebelum Ramadan ini tersangka aktif sholat berjamaah 5 waktu di musola TKP ini. Namun setelah Ramadan ke sini itu terjadi perubahan. Akhirnya kedua orang tua tersangka melakukan terapi terhadap pelaku tersangka, antara lain dengan psikolog, kemudian ada hipnoterapi dan juga ruqyah. Kesimpulan dari orang tuanya bahwa tersangka ini dilarang keluar rumah tanpa pendampingan. Namun faktanya kemarin jam 11 saat tersangka bangun, dia punya ide untuk melakukan pengerusakan di musola itu, minta uang kepada ibunya 50.000 untuk jajan, tapi malah dipakai untuk membeli pilok, gunting, lakban dan juga korek api. Dan sekitar jam 13.30 pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan aksi coret-coret di masjid, pengerusakan hingga menggunting kabel di musola pertama dan juga musola yang kedua. Musola maksud saya, bukan masjid ya. Pak Ade, sejauh dari pengakuan pelaku, apakah ada perintah dari pihak tertentu atau pelaku terafiliasi dengan kelompok tertentu sejauh ini? Fakta penyidikan yang kami kumpulkan sampai dengan saat ini, pelaku secara sadar atas inisiatifnya sendiri dan punya ide sejak jam 11 siang, dan perbuatan itu dilakukan jam 13.30 atas kehendak dan keinginannya sendiri. Namun kami masih terus mendalami
kita juga sudah melakukan penggeledahan tadi di rumahnya untuk mendalami lebih lanjut, Mbak. Pak Ade, sempat disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa keterangan dari pelaku berubah-ubah dan juga tadi keterangan Anda sebelumnya bahwa dibutuhkan pendampingan psikolog dan sampai diruqyah pelaku ini, berarti emosi dan psikologinya tidak stabil. Bagaimana sejauh ini perkembangan dari psikologi pelaku setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, saat proses pemeriksaan di BAP, pelaku bisa menjawab semua pertanyaan penyidik secara sadar, sehat. Kemudian hari ini kita sudah lakukan pemeriksaan psikologi. Hasilnya pelaku depresi, dinyatakan depresi. Namun proses penyidikan tetap kita lanjutkan, Mbak. Kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi lainnya. Kita tetap melanjutkan proses ini. Baik, kita nantikan perkembangan terbaru dari kasus ini. Terima kasih atas informasi dan keterangan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Prime Time News.